joget, mau joget, joget, mau joget, dangdut, mau dangdut, enggak? Ada yang mau joget dangdut? Gak apa-apa, dangdut musik bagus. dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya. Dalam periode yang panjang itu, banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang mencoba dan berjuang untuk meraih kemerdekaan tetapi gagal. Ketika Bung Karno dengan generasinya bangkit, dengan disenjatai oleh ilmu pengetahuan, akhirnya mereka berhasil menumbangkan kolonialisme. Namun zaman sudah berubah seperti yang dikatakan oleh Pak Ria Sidmisat tadi. Zaman sudah berubah sehingga penjajahan tidak perlu dilakukan dengan senjata dan bayonet. Akan tetapi dengan trik-trik yang canggih seperti yang saya kemukakan tadi, atau lebih tepat dikatakan seperti yang dikemukakan oleh para sarjana Amerika Serikat sendiri, justru setelah 60 tahun merdeka, Indonesia terjajah lebih dahsyat lagi. Kalau Belanda ketika itu hanya mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang ditanamnya sendiri, yang sampai sekarang masih menguntungkan dan menjadi perkebunan-perkebunan, tetapi tidak mengurangi kejahatan mereka karena menganggap bangsa Indonesia sebagai budak yang legal, yang didasarkan atas undang-undang. Tetapi sekarang sebagai manusia yang bukan budak, sebagai manusia yang secara politik merdeka, kondisi keadaan kita adalah hutan kita gundul, dana reboisasi habis, utang menggunung, pasir dicuri 3 miliar setahun dolar, akan tetapi mengemis sebesar 2,5 miliar setiap tahunnya. Ikan, pasir, semuanya dicuri. Sumber daya mineral dicuri habis-habisan secara sangat tidak transparan. Modal kita ketika meraih kemerdekaan bukan materi. Modal kita adalah semangat dan bersatu padunya rakyat ini. Kalau rakyat Indonesia bersatu padu, tidak ada senjata yang seperti apapun canggihnya yang bisa mengalahkan
yang sudah dibuktikan oleh Vietnam, Korea Utara, dan mungkin dia akan dibuktikan oleh Irak. Maka saudara-saudara sekalian, dari kampus yang bersejarah ini, yang memulai dengan reformasi yang dicuri orang, katanya tadi, apakah saudara-saudara bersedia melakukan sebuah koreksi dengan mulai dari kampus ini, menyatu padukan bangsa kita? Apakah saudara-saudara bersedia untuk melakukan penggalangan kekuatan yang oleh Bung Karno disebut mass forming, untuk pada waktunya kita pakai yang dinamakan mass unbending? Saya mohon jawabannya, dan saya bersedia setiap kali dikontak untuk masalah itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kui, luar biasa. Saya mohon dengan sangat Bapak Rektor untuk ke depan bersama saya di sini. Tepuk tangan untuk Pak Tobi Mudis. Kita akan segera meneruskan sampai akhir. 2 menit saya ingin menyambung dari Pak Kui. Pokoknya maksud Pak Kui itu ada yang namanya penjajahan global. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Afghanistan diserbu, kenapa Irak diserbu, kenapa Uni Soviet pecah, kenapa Yugoslavia pecah, dan lain sebagainya. Kemudian ada ayat-ayat yang disebut privatisasi, demokrasi, yang nanti diterjemahkan di dalam hadis yang namanya subsidi dan lain sebagainya di dalam perminyakan. Pokoknya ada grand design untuk melakukan penguasaan terhadap keuangan dunia, perbankan, polisi-polisi negara-negara berkembang terutama, serta menghilangkan kedaulatan setiap negara-negara kecil atas aset-aset sendiri. Khusus untuk Indonesia, sebenarnya desainnya diperkirakan akan tuntas penjajahan atas Indonesia itu tahun 2020, tetapi tampaknya tidak perlu sampai 2020, sudah oke. Sekarang ini alhamdulillah penjajahan atas bangsa Indonesia sudah hampir sempurna. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, terima kasih atas perkenanmu dan berkahmu atas bangsa yang pokok ini. Sekarang saya persilakan sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Jadi ada satu lagu yang judulnya begini. Oh Fatuna, oh Fatuna, Fatuna bukan nama kota. Fatuna itu artinya cerdas, arif, dan istiqomah. Jadi saya kira kita mulai dengan itu. Kita mulai dengan itu dengan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua yang kita ngomong tadi, karena bangsa kita ini kan tidak cerdas berunding, tidak cerdas mengurus bangsa ini. Ya kan? Kita lihat ada Gus Dur di belakang, kita lihat ada Pak Kui Kenji. Memang negara ini kan udah dari dulu salah ngurus, tidak cerdas mengurus. Orang Malaysia itu menerjemahkan dengan istilah manajemen itu mengurus. Saat manajemen itu salah ngurus dia bilang. Sehingga di Singapura mereka bikin universitas manajemen, universitas untuk mengurus.